Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Situasi di alam selatan memang rumit, yang membuatnya cemas. Ia tidak memastikan fakta dengan benar sebelum datang untuk menghadapinya. Dia merasa itu tidak perlu. Karena Zhao Xikong telah terpilih menjadi panglima tertinggi, dia pasti telah mempercayainya dan tidak yakin Zhao Xikong akan mendapat masalah dalam masalah ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhao Xikong memang menyembunyikan sesuatu darinya dalam masalah ini. Sun Yao pun tersadar, lalu mengangguk, "Yah, memang benar. Meminta maaf terlalu mubazir. Rasanya tidak perlu bersikap begitu rendah hati kepada pasukan kecil di wilayah selatan. Situ Zenan, biarkan bawahanmu mencari tahu situasinya, baru bicara." Keduanya memang pernah terjatuh dalam kesalahpahaman sebelumnya. Yang Chen menentang orang-orang dari alam selatan, tetapi beberapa orang dari alam selatan tidak dapat mewakili seluruh alam selatan. Ekspresi Situ Zenan kini serius saat dia menatap Zhao Xikong. "Zhao Xikong, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan tentang ini?" Tubuh Zhao Xikong menyusut, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal sebelum berbalik melawan Yang Chen, tetapi dia memeras otak dan tidak dapat memikirkan apapun. "Lupakan saja, aku akan bertanya pada orang-orang sekte Tai lainnya." Situ Zenan memanggil orang-orang sekte Tai lainnya dan mulai bertanya. Orang-orang sekte Tai lainnya tentu saja mengatakan yang sebenarnya. Banyak orang memiliki kesan yang baik tentang Yang Chen, jadi mereka mengatakan yang sebenarnya tanpa prasangka, yang membuat ekspresi Situ Zenan semakin dingin. "Beraninya kau, Zhao Xikong." Situ Zenan sangat marah saat itu, lain kali sebelum menjelaskan situasinya, beritahu orang tua itu dulu situasinya dengan jelas. Zhao Xikong menelan ludahnya, berpikir bahwa ia akan mengambil inisiatif dan menangkap Yang Chen karena menentang orang-orang wilayah selatan. Namun, penjelasan Yang Chen sempurna, dan yang lebih sulit diterimanya adalah bahwa begitu banyak orang sekte Tai sebenarnya berada di pihak Yang Chen. Dia tidak bisa menjelaskannya dalam hatinya, tetapi dia lupa bahwa Yang Chen lah yang telah menyelamatkan mereka sepenuhnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Yang Chen. Sun Yao melihat bahwa Situ Zenan telah memahami sebagian besar isinya, dan amarahnya pun meluap. "Situ Zenan, Yang Chen ku bukanlah seseorang yang bisa kau fitnah sesuka hati. Mungkinkah sembarang orang bisa memberi label seperti itu pada Yang Chen? Untuk masalah ini, kau harus memberiku penjelasan." Situ Zenan tahu bahwa ia tak bisa menghindari dimanfaatkan oleh Sun Yao. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memahami situasi dengan jelas dan terlalu terpengaruh secara emosional oleh urusan alam selatan untuk menyalahkan Yang Chen. Sekarang amarahnya sepenuhnya terpusat pada Zhao Xikong. "Saudara Sun, tenanglah, Zhao Xikong, aku pasti akan menghukumnya dengan keras." Ketika percakapan berakhir, tatapan matanya bagaikan pisau tajam yang diarahkan ke Zhao Xikong, menyebabkan Zhao Xikong menggigil dan tidak berani berbicara. Yang Chen tidak ingin bersikap agresif, tetapi Zhao Xikong masih mencoba membalasnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini begitu saja? "Penatua Situ, mari kita tunda hukumannya untuk saat ini. Mengenai masalah Zhao Xikong, saya masih perlu melaporkan sesuatu kepada Anda," kata Yang Chen dengan tenang. Situ Zenan tampak bingung. "Oh, berita apa tentang Zhao Xikong yang ingin kau laporkan?" Dia hanya mengira Yang Chen sedang mencoba membalas dendam dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, kata-kata Yang Chen sangat mengejutkan karena dia berkata langsung, "Senior Situ, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kerusakan parah pada vitalitas Kam ketika kita pergi ke alam rahasia besar?" "Aku tahu beberapa, bukankah itu karena hantu Netherworld?" kata Situ Zenan. Sun Yao juga bingung. Dia baru saja mendengar dari Yang Chen bahwa masalah ini memang terkait dengan hantu Netherworld. Apakah ada alasan lain? Zhao Xikong terkejut pada saat ini, mengetahui bahwa Yang Chen mungkin ingin membalas dendam padanya, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Yang Chen berkata dengan dingin, "Memang, masalah ini terkait erat dengan hantu Netherworld, tapi sejujurnya, kerugian yang diderita kubu manusia kita tidak akan seberat itu. Akar permasalahannya ada pada Zhao Xikong, panglima tertinggi." "Bagaimana?" tanya Situ Zenan. Nada bicara Yang Chen berubah dingin, "Masalah ini sudah diketahui semua orang." Zhao Xikong bertindak dengan sengaja. Ketika dikelilingi oleh ribuan makhluk hantu, ia bisa saja memilih untuk mempertahankan istana raja tertinggi, tetapi dengan bodohnya memilih untuk menerobos. Akibatnya, lebih dari separuh dari ribuan manusia itu tewas dalam sekejap. Jika bukan karena kedatanganku yang tepat waktu, korbannya pasti akan lebih parah. Semua ini disebabkan oleh Zhao Xikong. Pupil mata Situ Zenan mengecil. "Apa? Ada hal seperti itu?" Wajah Sun Yao juga berubah dingin. Memiliki 10 atau 100 kematian bukanlah masalah bagi seorang panglima tertinggi, tetapi memiliki begitu banyak korban jiwa tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab panglima tertinggi. Terlebih lagi, jika masalah ini benar seperti yang dikatakan Yang Chen, Zhao Xikong akan bertanggung jawab atas semuanya. Situ Zenan tidak bisa lagi duduk diam. "Zhao Xikong, apakah ini benar?" Zhao Xikong langsung panik. Ia berniat membalas Yang Chen untuk menekan Yang Chen dan mencegahnya meneriakkan kesalahannya sendiri.
Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Namun, saat ini, bagaimana mungkin dia mengakuinya? Melihat ekspresi Situ Zenan, dia tahu bahwa mengakuinya sama saja dengan bunuh diri. Seluruh tubuhnya berkedut, dan dia dengan cepat berkata, itu salah, itu salah. Namun baru saja kata-katanya terucap, beberapa Venerate Surgawi dari kekuatan lain telah muncul, dipimpin oleh Venerate Surgawi Anak Bintang. Saat itu, ekspresi Starchild Heavenly Venerate sangat marah, dan ia berteriak begitu muncul, Situ Zenan, lebih baik kau serahkan Zhao Xikongmu dan beri aku penjelasan. Pulau Bintang Luo kita telah kehilangan lebih dari 30 ahli tahap pencerahan, semua karena impulsifnya. Jelas, Starchild Heavenly Venerate telah mengetahui situasi sebenarnya dari bawahannya. Selain dia, para dewa langit lainnya pun segera datang ke tempat kejadian untuk menghadapi mereka. Sekte Tai, sebaiknya kau memberiku penjelasan. Di mana Zhao Xikong? Keluar. Hari ini, orang tua ini harus membunuh orang ini sendirian. Beberapa dewa surgawi secara pribadi menghadapi Zhao Xikong, membuatnya takut hingga pingsan, dan menyadari bahwa semuanya telah hilang. Awalnya dia mengira bahwa menyegel mulut Yang Chen sudah cukup, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan saja dia tidak bisa menyegel mulut Yang Chen, dia juga tidak bisa menyegel mulut orang-orang yang telah disakiti olehnya. Zhao Xikong, manusia bertindak, dan langit menyaksikan. Wajah Yang Chen tanpa ekspresi. Apakah kau pikir begitu kau menjadi panglima tertinggi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Kau salah besar. Meskipun kau berpuas diri dengan kekuatanmu yang mulia, kau juga harus menghadapi tanggung jawab yang menyertainya, yang tak pernah kau pertimbangkan untuk posisimu sebagai panglima tertinggi. Zhao Xikong tidak tahu harus berkata apa sekarang. Ia panik dan putus asa. Bahkan sebagai seorang ahli panggung tanpa batas, Situ Zenan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegangkan wajahnya dalam menghadapi tekanan dari banyak Venerate Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Situ Zenan, apa kau masih bertanya pada kami? Saat itu, Zhao Xikong tidak mendengarkan siapapun, bersikeras menempuh jalannya sendiri, memilih untuk menerobos pengepungan, dan membunuh begitu banyak orang dari pasukan kami. Seandainya dia bisa bertahan sedikit lebih lama, mungkin nyawa hampir 1000 ahli tahap pencerahan tidak akan menjadi masalah, kata Dewa Surgawi tertinggi yang melolong dengan marah dari kerumunan. Dan gerbang King Yu kita, Sekte Fenyang kami, para ahli surgawi ini datang untuk menghukum tanpa terkecuali, karena mereka sangat marah. Jika mereka kehilangan 1 atau 2 anggota saja, mereka bisa saja mengabaikannya. Namun, masing-masing sekte mereka telah menderita banyak kerugian yang tak terhitung banyaknya, dengan hilangnya puluhan ahli alam pencerahan, mereka bahkan tidak bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih anggota baru. Jumlah cairan jin yang bisa mereka dapatkan dari pergi ke alam rahasia agung bahkan tidak sebanyak yang mereka hilangkan sekarang, semua berkat rencana jahat Zhao Xikong. Mereka telah mendengar semuanya dengan jelas dari bawahan mereka. Jika bukan karena campur tangan Yang Chen, kemungkinan besar seluruh kelompok itu akan binasa. Ini telah menyentuh batas kemampuan semua kekuatan, membuat mereka tidak dapat menahannya lagi. Maka mereka datang menemui Situ Zenan dalam keadaan marah dan menuntut keadilan. Jika hanya 1 atau 2, Situ Zenan bisa saja melindungi seorang Dao Venerate dengan menebalkan wajahnya dan memutarbalikkan fakta. Namun sekarang, dengan begitu banyak ahli Dao Venerate yang datang untuk menuduhnya, Situ Zenan tidak tahu bagaimana cara melindunginya. Bajingan. Situ Zenan memalingkan wajahnya dan menatap Zhao Xikong. Zhao Xikong merasakan bahaya dan buru-buru berkata, Situ Tianzun, tolong dengarkan penjelasanku, dengarkan penjelasanku, Situ Zenan sangat marah dan tidak mau mendengarkan penjelasan Zhao Xikong yang tidak masuk akal. Ia menamparnya, dan dalam sekejap, Zhao Xikong lenyap bagai asap, lenyap tak berbekas, dan binasa. Melihat Zhao Xikong hancur dan musnah hanya dengan satu tamparan, sekelompok ahli surgawi akhirnya merasa agak lega. Beberapa dari mereka masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, yang bisa mereka lakukan hanyalah memelototi Situ Zenan sebelum pergi. Lagi pula, siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian begitu banyak pakar alam pencerahan? Jika bukan karena kekuatan Situ Zenan, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Saat para ahli ini pergi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Wajah Situ Zenan dipenuhi rasa malu, menyadari bahwa ia telah mengecewakan orang-orang ini. Ia hanya bisa menjawab dengan senyum pahit dan tidak banyak bicara sebelum kembali ke Sekte Tai. Sekarang, Sekte Xuandao telah kembali damai. Penganut tahu jejak mimpi tak berani bicara lagi, sama sekali tak menyangka Yang Chen akan dengan mudah membubarkan pelanggaran Zhao Xikong. Hatinya dipenuhi kebencian. Ia mengira Zhao Xikong, yang telah menyebabkan masalah bagi Yang Chen, pasti sudah siap, jadi ia mempertaruhkan segalanya. Akibatnya, Zhao Xikong menghilang dalam sekejap mata, yang membuat Taois jejak mimpi merasa panik. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Dia hanya bisa berharap Yang Chen telah melupakan apa yang baru saja dikatakannya. Tetapi bagaimana Yang Chen bisa lupa? Pada saat ini, sekelompok orang dari kekuatan lain telah pergi,
dan Yang Chen berbicara, Sun Tzu, mari kita bicarakan tentang apa yang dikatakan oleh Taois jejak mimpi. Yang Chen, apakah kau benar-benar tidak mendapatkan apapun dari alam rahasia agung ini? Sun Yao bertanya dengan heran, tanpa sadar merasa bahwa Taois jejak mimpi, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, tidak akan berbicara tanpa dasar. Tanpa berkata sepatah kata pun, Yang Chen mengeluarkan sebuah botol kecil. Botol kecil itu berisi cairan keemasan dalam jumlah besar. Ketika Sun Yao melihatnya, wajahnya terkejut, dan ia menatapnya, tak bisa tetap tenang. Ini cairan Jin Yang. Sun Yao, yang telah mengalami banyak hal, langsung mengenalinya sekilas. Setelah memastikan itu adalah cairan Jin Yang, Sun Yao menarik napas dalam-dalam, ini lebih dari 100 tetes cairan Jin Yang. Bagaimana mungkin Sun Yao tidak terkejut? Lebih dari 100 tetes cairan Jin yang mewakili lebih dari 100 ahli alam pencerahan tanpa syarat. Sementara kekuatan lain menderita kerugian besar, Sekte Suandao mereka memperoleh lebih dari 100 ahli alam pencerahan secara langsung, yang merupakan tanda kebangkitan yang hebat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para ahli alam pencerahan adalah tulang punggung kekuatan 12 negara. Kekuatan ini sangat penting, jika tidak dikembangkan hingga tahap nirvana, kekuatan para ahli alam pencerahan ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah besar maupun kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang Chen sekarang mengeluarkan lebih dari 100 tetes cairan Jin Yang, yang sama saja dengan menghasilkan lebih dari 100 pakar alam pencerahan. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Melihat Taois jejak mimpi, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia tahu kali ini, dia telah kalah taruhan. Sun Tzu, alasan saya menggunakan klon api saya untuk memimpin orang-orang Sekte Suandao hanyalah untuk memimpin, menjelajahi sumber daya dan lingkungan di depan, dan dengan demikian mendapatkan lebih banyak harta. Sayangnya, tampaknya beberapa orang tidak melihatnya seperti itu, kata Yang Chen. Sun Tzu menyadari konflik antara Yang Chen dan Taois jejak mimpi. Setelah mendengar kata-kata ini, ia mengerutkan kening dan merenung. Dikatakan bahwa satu gunung tidak dapat menampung dua harimau, sekarang, dia mempertimbangkan siapa yang lebih berharga antara Yang Chen dan Taois jejak mimpi. Yang Chen kini dipenuhi amarah, tetapi dia tidak bermaksud bersikap kejam terhadap Taois jejak mimpi, karena semakin tinggi wilayahnya, semakin berhati-hati pula dia harus bersikap. Kalau saja Taois jejak mimpi benar-benar tidak menyusahkannya, dia mungkin akan membiarkannya pergi. Namun sangat disayangkan, penganut Tao jejak mimpi sama sekali tidak menyadari hal ini dan tidak mengerti bahwa di mata Yang Chen, dirinya hanya seekor semut kecil. Yang Chen kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai Taois jejak mimpi yang mengatakan bahwa saya tidak memenuhi tugas kapten saya ingin mengatakan satu hal, Sun Tzu, Anda lihat berapa banyak orang yang hilang dari pasukan lain, dan berapa banyak yang hilang dari Sekte Suandao kita. Saya dapat dengan bertanggung jawab mengatakan bahwa semua ini karena saya. Jadi bagaimana mungkin saya, sebagai kapten, tidak memenuhi tugas saya? Taois Fu Feng tahu sudah waktunya untuk angkat bicara, Yang Chen memang kapten yang bertanggung jawab. Klon api dan tubuh utamanya melindungi kita dengan sangat baik. Yang Chen adalah kapten yang bertanggung jawab. Kami juga berpikir begitu. Pakar alam pencerahan lainnya dari Sekte Suandao melangkah maju, mengetahui Yang Chen telah berubah dan sekarang jauh lebih unggul dari sebelumnya. Taois jejak mimpi memandang sekelilingnya dan menyadari bahwa dirinya benar-benar ditinggalkan dan dilupakan oleh semua orang. Sun Tzu merenung, dan bagaimanapun ia memikirkannya, ia tak dapat menemukan sisi mana dari Taois jejak mimpi yang lebih penting daripada Yang Chen. Karena tak berdaya, ia hanya bisa berkata, Taois jejak mimpi, kau telah melakukan banyak kesalahan, dan sekarang kau mencoba memfitnah orang lain. Terlebih lagi, kau tidak tahu berterima kasih dan bersalah atas kejahatan terbesar Sekte Suandaoku. Jika aku tidak menghukummu kali ini, bagaimana aku bisa meyakinkan yang lain? Begitu percakapan berakhir, Sun Tzu membalikkan telapak tangannya dan melepaskan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Pupil Taois jejak mimpi mengerut, dan ia tak mampu melawan. Ia langsung menghilang seperti Zhao Xikong, berubah menjadi ketiadaan. Melihat semua ini, anggota Sekte Suandao lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka tahu betul bahwa, menurut beberapa fitnah yang dilontarkan oleh Taois jejak mimpi tadi, dia tidak akan dihukum mati. Namun, Sun Tzu langsung membunuhnya dengan satu telapak tangan. Mengapa? Karena Sun Tzu ingin menunjukkan Yang Chen. Ini berarti nilai Yang Chen telah mencapai titik di mana Sun Tzu dapat secara terbuka mendukungnya. Setelah dipikir-pikir dengan saksama, yang lain merasakan campuran rasa iri, cemburu, dan benci. Namun, mereka juga berpikir bahwa jika mereka juga bisa menyerahkan ratusan tetes cairan Jin Yang, mereka mungkin akan menerima perlakuan yang sama. Sun Tzu kini menerima ratusan tetes cairan Jin Yang ini, dan tak henti-hentinya memuji Yang Chen, tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, hebat sekali. Kerjamu hebat sekali. Dibandingkan dengan kekuatan lain, Sekte Suandao memperoleh keuntungan besar kali ini. Yang Chen membungkuk sedikit, Sun Tzu, aku harus pergi ke Sekte Tai sebentar. Oh, ini tentang Zhang Suelian, kan?
Aku tahu apa yang akan kau lakukan. Silakan. Sun Tzu melambaikan tangannya, tahu apa yang sedang direncanakan Yang Chen. Yang Chen tidak membuang waktu dan segera berangkat ke Sekte Tai. Ketika dia tiba di Sekte Tai, kemarahan Situ Zenan baru saja mereda, dan dia tidak tahu apa yang direncanakan Yang Chen. Lagi pula, kematian Zhao Xikong ada kaitannya erat dengan Yang Chen, jadi sikapnya terhadap Yang Chen tidak bisa dibilang ramah. Perlu diketahui bahwa mereka juga menderita kerugian besar di Sekte Tai, itulah sebabnya ia enggan membunuh Zhao Xikong. Ia adalah seorang ahli Dao Venerate yang kuat. Akibatnya, nadanya jelas tidak ramah ketika dia berkata, Yang Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Sesuai kesepakatan kita, Situ Tianzun, ini cairan jin yang 50 tetes, tidak lebih, tidak kurang. Kau bisa menghitungnya, kata Yang Chen. Mendengar kata-kata itu, Situ Tianzun tiba-tiba menjadi gembira. Cairan jin yang, ia khawatir, karena banyak orang di Sekte Tai meninggal secara tak terduga, sehingga hanya sedikit cairan jin yang dikumpulkan. Namun, Yang Chen mengirimkannya langsung kepadanya, dan isinya 50 tetes penuh dalam botol kecil. Itu 50 pakar alam pencerahan. Situ Zenan, gembira, cepat melangkah maju, mengambil botol jin yang fluid dan memeriksa isinya dari kiri ke kanan. Hahaha, benar-benar 50 tetes cairan jin yang, bagus, sangat bagus. Situ Zenan tak bisa menyembunyikan kegembiraan di raut wajahnya. Yang Chen kemudian dengan hormat berkata, kalau begitu, tentang aku dan Zhang Suelian. Situ Zenan tahu apa yang dipikirkan Yang Chen, dan telah menerima cairan jin yang. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, Yang Chen, karena kau sudah mengirim hadiah pertunangan, mari kita pilih tanggal yang baik untukmu dan Zhang Suelian. Terima kasih, Tetua Situ, atas bantuanmu. Yang Chen tampak gembira, kalau begitu, mari kita tetapkan tanggalnya 127 hari kemudian. Aku akan tepat waktu untuk menikahi Zhang Suelian. Situ Zenan tidak mempersulit keadaan kali ini. Yang Chen melirik Zhang Suelian yang telah kembali ke Sekte Tai. Keduanya hanya saling memandang dan memahami niat masing-masing. Tanggalnya ditetapkan oleh Zhang Suelian, karena dia tidak tahu banyak tentang waktu Feng Shui. Setelah tanggalnya ditetapkan, Yang Chen segera kembali ke Sekte Suandao. Sekte Suandao dan yang lainnya telah memilih untuk kembali setelah berurusan dengan alam rahasia agung, tidak ingin tinggal lebih lama. Namun, Sun Tzu tetap tinggal bersama Situ Zenan dan para dewa surgawi lainnya untuk membahas hal-hal seputar alam baka. Lagi pula, keberadaan puluhan ribu makhluk hantu dari alam baka tidak bisa diabaikan, meskipun mereka telah dimusnahkan. Semua orang kembali ke Sekte Suandao, sebagian besar dari mereka kelelahan, termasuk Yang Chen. Sekembalinya ke sekte, Yang Chen beristirahat selama 2 hari, dan kemudian mendengar teriakan Huang Xing. Apa, kau sudah tahu? Yang Chen sangat gembira. Huang Xing, di dalam 5 istana warisan, menyeringai, hehe, tentu saja, aku Huang Xing. Yang Chen, ku beritahu, konstitusi klan petir cukup aneh. Alasan mengapa mereka secara alami dapat memahami niat Dao petir dan petir adalah karena generasi bola petir bawaan mereka. Sebut saja bola petir. Ya, aku tahu tentang ini, jawab Yang Chen. Jika bola petir ini dapat diintegrasikan ke dalam tubuh, bahkan jika Anda belum pernah berinteraksi dengan petir dan petir sebelumnya, Anda akan dengan cepat memahami niat Dao petir dan petir, seperti ramuan yang digunakan manusia untuk membantu pemahaman niat Dao. Namun, sulit bagi manusia untuk menyempurnakan dan mengintegrasikan bola petir ke dalam tubuh mereka karena perbedaan konstitusi mereka, jelas Huang Xing dengan ramah. Itulah masalah yang saya hadapi saat itu, Penatua Huang Xing. Apakah Anda sudah menemukan solusinya? Tanya Yang Chen bingung. Huang Xing tertawa, sebenarnya, bola petir itu sendiri sangat mendominasi, dan bahkan klan petir pun tak sanggup menahan dominasinya. Namun, klan petir secara alami memiliki tulang, yang kuberi nama tulang pemecah petir. Tulang pemecah petir ini mampu memutus dominasi bola petir. Selama kau menyempurnakan tulang ini terlebih dahulu, kau baru bisa menyempurnakan bola petir tanpa takut akan dominasinya, menggabungkan kedua fungsi tersebut dengan sempurna. Benarkah? Hebat sekali, seru Yang Chen riang. Ini tulang pemecah petir dan bola petir yang kuambil dari klan petir. Yang Chen, ambillah keduanya. Aku, Pak Tua Huang Xing, juga akan meninggalkan 5 istana warisan dan keluar untuk mencari udara segar. Huang Xing meregangkan badan dengan malas, ingin segera pergi. Ketika Huang Xing melangkah keluar, dia menarik napas dalam-dalam, sial, aku rasa aku tidak akan hidup cukup lama untuk melihat dunia luar lagi, hahaha. Yang Chen tersenyum, Penatua Huang Xing, bagaimana kalau tetap di Sekte Suandao mulai sekarang? Dengan keahlianmu, pemimpin sekte dan aku akan dengan senang hati menyambutmu. Meskipun Huang Xing bukan seorang pakar alam pencerahan, penelitian dan pemahamannya terhadap berbagai hal membuat nilainya tidak lebih buruk daripada para pakar alam pencerahan tersebut. Tetap di Sekte Suandao, yah, kenapa tidak? Lagi pula, tidak ada gunanya pergi ke tempat lain. Aku akan tetap di Sekte Suandao. Denganmu di sini, aku tidak akan diperlakukan buruk.
Huang Xing tertawa terbahak-bahak. Yang Chen mengatur tempat tinggal untuk Huang Xing, tetapi dia tidak bisa duduk diam dan mondar-mandir di halaman Yang Chen. Sebaliknya, Yang Chen menyempurnakan tulang pemecah petir dan bola petir, berencana untuk memahami niat dao petir dan petir terlebih dahulu. Waktu penanaman ini memakan waktu lebih dari 10 hari. Yang Chen pertama-tama menyatukan tulang pemecah petir, yang hanya memakan waktu beberapa hari, dan kemudian menyatukan bola petir. Melalui integrasi berurutan, Yang Chen merasakan perbedaan dan keunikan dibandingkan dengan usahanya sebelumnya untuk menggabungkan Lightning Sphere. Pertama kali dia mencoba menyatukan Lightning Sphere, dia langsung menghadapi serangan balik yang dahsyat. Namun kali ini berbeda. Dengan bantuan tulang pemecah petir, ia dapat dengan mudah melawan dominasi bola petir dan menyatu sempurna dengan dirinya. Kemudian, manfaat Lightning Sphere menjadi jelas. Yang Chen merasa pemahamannya tentang guntur dan kilat semakin dalam, seolah-olah dia tiba-tiba memperoleh pemahaman tentang hal itu setelah melalui banyak lompatan pemahaman. Dan kemudian, ketertarikannya pada guntur dan kilat tumbuh semakin kuat. Yang Chen tahu bahwa dia akan memahami niat dao petir dan petir, jadi dia tidak bisa gegabah. Dia segera menutup matanya dan mulai bekerja sama dengan bola petir dalam memahami niat dao dari petir dan petir. Harus dikatakan bahwa penilaian Huang Xing sangat akurat. Penelitiannya memang membuahkan hasil yang signifikan. Dengan kombinasi bola petir dan tulang pemecah petir, ia benar-benar dapat memahami niat dao dengan lebih baik tanpa efek samping. Sama seperti sekarang, ia baru saja mulai memahaminya, dan ia sudah merasa sangat dekat untuk memahami niat dao petir dan petir. Niat dao dalam tubuhnya menjadi semakin melimpah. Dalam sekejap, Yang Chen merasakan guntur dan kilat di dalam tubuhnya telah mencapai kondisi sempurna, dan dia telah memahami niat dao guntur dan kilat dalam satu tarikan napas. Hahaha, sukses. Yang Chen sangat gembira. Sekarang, dia telah menguasai dan memahami dengan sempurna niat dao petir dan petir. Saat hendak memahami niat dao petir dan petir, Yang Chen mengepalkan tangannya, dan petir serta kilat pun bergerak. Petir putih melambangkan guntur purba, dan bila dipadukan dengan niat dao, sekalipun niat dao petir dan petir baru saja dipahami dan berada pada level terendah, ia tetap jauh lebih kuat daripada niat dao biasa. Hebat. Yang Chen tampak gembira. Tuan muda, karena Anda sekarang telah memahami niat dao petir dan petir, saya harus memberi tahu Anda tentang situasi saya. Tombak Dewa Pembantai tiba-tiba berbicara. Yang Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya, ada apa? Tombak Dewa Pembantai menyeringai, Tuan muda, apakah Anda lupa bahwa saya telah pulih ke tingkat alat ilahi raja? Ya, aku tahu, kata Yang Chen. Sekarang ingatanku sudah pulih sepenuhnya, aku juga bisa mengingat warisan yang diperoleh tuanku, Mu Gufeng, saat itu. Sekarang aku bisa mewariskannya kepadamu, Tuan muda. Itu adalah teknik tombak yang membuat Mu Gufeng terkenal di dunia. Kata tombak Dewa Pembantai. Yang Chen tersenyum, teknik tombak macam apa itu? Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, pada tahapnya, satu tombak yang diresapi Dao Inten sudah bisa dianggap sangat kuat, tanpa perlu dukungan teknik tombak tambahan. Namun saat berikutnya, tombak Dewa Pembantai berkata, rangkaian teknik tombak ini disebut teknik tombak Dewa Kuno. Teknik tombak Dewa Kuno. Yang Chen berkedip. Ya, teknik tombak ini berasal dari zaman dahulu kala, diciptakan oleh kekuatan besar ketika manusia pertama kali memisahkan diri dari era binatang kuno. Pada masa itu, sebutan bagi mereka yang kuat dikenal sebagai Dewa Kuno. Singkatnya, jika Tuan Muda ingin mempraktikkan teknik tombak ini, Anda harus terlebih dahulu memahami niat dao emas, karena teknik tombak Dewa Kuno ini hanya dapat digunakan bersama dengan niat dao emas, kata tombak Dewa Pembantai. Yang Chen awalnya tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah mendengar ini, dia tiba-tiba tercengang, kamu bilang butuh kombinasi niat dao emas untuk bisa menggunakan teknik tombak ini. Ya, apakah ada yang aneh? Tombak Dewa Pembantai tampak bingung. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan tertawa, apakah itu berarti teknik tombak Dewa Kuno ini juga merupakan teknik dao? Dia tidak pernah menduga akan mendapat kejutan seperti itu. Mampu mengubah niat dao menjadi metode atau teknik inilah yang menjadikannya teknik dao. Memahami teknik dao sangatlah sulit, dan pencipta teknik tombak Dewa Kuno ini jelas merupakan orang yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengubah niat dao emas menjadi teknik dao tetapi juga mengintegrasikannya dengan teknik tombak. Masukkan teknik tombak Dewa Kuno ini ke dalam pikiranku, biarkan aku melihat apa yang terjadi. Kata Yang Chen. Tanpa ragu sedikit pun, tombak Dewa Pembantai mentransmisikan teknik tombak ke dalam pikiran Yang Chen. Yang Chen menerima kenangan-kenangan ini, mengamatinya dengan saksama, dan merenungkannya. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia menarik napas dalam-dalam. Teknik tombak ini sungguh luar biasa dan sesuai dengan asal-usulnya sebagai bagian dari warisan bintang tiran. Teknik tombak Dewa Kuno dapat dikatakan mengeluarkan kekuatan pamungkas dari niat dao tingkat rendah yang dikombinasikan dengan teknik tombak. Di masa lalu, Yang Chen hanya bisa menggunakan berbagai macam niat dao secara bergantian, yang hanya bisa dianggap sebagai semacam teknik dao semu.
Ia tidak bisa menciptakan teknik Dao apapun hanya berdasarkan pemahaman dan eksplorasinya terhadap satu niat Dao. Namun kini, teknik tombak dewa kuno ini telah membuka cakrawala baru baginya. Tidak buruk, hanya saja pemahamanku tentang Golden Dao Inten agak kurang. Kata Yang Chen tak berdaya. Tombak Dewa Pembantai berkata, Tuan Muda, jika Anda perhatikan dengan saksama, ada metode untuk membantu para kultivator memahami niat Dao emas dalam teknik tombak dewa kuno ini. Apa? Wajah Yang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengamatinya lebih dekat, dan benar saja, teknik tombak dewa kuno memiliki metode untuk membantu para kultivator memahami niat Dao emas. Ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka akan ada teknik Dao di zaman kuno, tapi mengapa belum diwariskan? Yang Chen bingung dengan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, mungkinkah mereka yang mengetahui teknik Dao saat itu semuanya pergi ke alam selatan? Yang Chen menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Namun, mampu mempelajari teknik Dao saat ini akan sangat bermanfaat baginya. Jika aku juga bisa memahami niat Dao emas, aku akan memahami dua dari niat Dao 5 elemen, api dan emas. Aku ingin tahu apakah ada peluang untuk memahami tiga niat Dao 5 elemen lainnya, gumam Yang Chen dalam hati. Masing-masing niat Dao yang terkuat dapat digambarkan sangat mendalam dan misterius. Hidup dan mati merupakan gabungan antara hidup dan mati. Ruang waktu merupakan gabungan antara waktu dan ruang. Selain keduanya, ada lebih dari selusin niat Dao yang terkuat, termasuk niat Dao 5 elemen. Menggabungkan 5 elemen menjadi kekuatan jenis baru, menjadi niat Dao yang terkuat. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen menyerah. Dia belum memahami niat Dao emas, jadi mempertimbangkan pemahaman niat Dao 5 elemen lainnya tampak agak ambisius. Saat berada di alam rahasia agung, dia telah bertekad untuk mencoba menerobos ke tahap nirvana saat dia kembali. Alasannya adalah karena kekuatannya di alam rahasia besar terlalu lemah, dan dia hampir gagal menyelamatkan dirinya dan Zhang Suelian. Jika bukan karena Zhang Suelian yang menggunakan Dao Inten ruang waktu, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dari malapetaka yang dibawa Peng Wanli kali ini. Dia mendambakan kekuasaan, yang juga menjadi alasan mengapa dia ingin membuat terobosan dalam tingkat kultivasinya setelah kembali. Jika dia mencapai tahap nirvana dan kekuatannya meningkat lebih jauh, dia akan mendapat jaminan atas kemampuannya. Untuk saat ini, aku tidak akan mencoba memahami Dao Inten lagi. Setelah aku memahami Dao Inten emas, aku akan mencoba menggunakan 3 jiwa Mutai King untuk menembus ranahku sendiri dan mencapai tahap nirvana. Kalau tidak, jika aku bertemu Peng Wanli dan Mutai King lagi, aku tidak akan bisa membela diri, pikir Yang Chen dalam hati. Seketika, dia mengalihkan fokusnya kembali ke teknik tombak dewa kuno. Dia mulai belajar dan merenung, menyelidiki bagaimana teknik tombak dewa kuno memahami niat Dao emas. Dengan cara ini, ia membenamkan dirinya dalam penelitian selama 10 hari berturut-turut. Meskipun teknik tombak dewa kuno memiliki metode yang dapat membantu para kultivator memahami niat Dao emas dengan cepat, hal itu tidak semudah mengandalkan bola petir dan tulang pemecah petir untuk memahaminya seperti yang dilakukan klan petir. Pemahaman tentang teknik tombak dewa kuno seperti membuka jalan bagi Anda, apakah Anda dapat memahaminya atau tidak sepenuhnya bergantung pada pemahaman Anda sendiri. Yang Chen tahu bahwa pemahaman bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat, jadi ia tidak mendalaminya. 10 hari kemudian, ia memilih untuk meninggalkan pengasingannya dan mulai mempersiapkan berbagai hal terkait pernikahannya dengan Zhang Suelian. Dalam sekejap mata, sebulan kemudian, Sun Tzu diam-diam kembali, dan tidak banyak orang yang mengetahui berita ini. Yang Chen adalah salah satunya. Kini Yang Chen telah sepenuhnya menjadi anggota tingkat tinggi Sekte Xuan Dao, hanya kalah dari Chen Yangqi dan anggota tahap nirvana tersembunyi lainnya, bahkan setara dengan Chen Yangqi dan yang lainnya di tahap nirvana. Setidaknya ketika Sun Tzu kembali, ia diam-diam hanya memanggil Chen Yangqi dan Yang Chen. Yang Chen dan Chen Yangqi tidak mengetahui niat Sun Tzu dan datang ke halaman Sun Tzu bersama-sama. Saat mereka tiba, Sun Tzu sudah menunggu lama dan melambaikan tangannya dengan lembut ketika melihat keduanya tiba, duduk. Meski Sun Tzu menyuruhnya duduk, Yang Chen dan Chen Yangqi tetap tahu sopan santun, jadi mereka berdiri dengan hormat, menjaga etiket yang seharusnya dimiliki seorang junior. Melihat hal ini, Sun Tzu mengangguk dan bertanya, apakah kalian berdua tahu tujuan aku memanggil kalian ke sini? Chen Yangqi dan Yang Chen saling berpandangan, jelas-jelas tidak mengerti. Yang Chen merenung sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini tentang Netherworld? Pintar, Yang Chen, tebakanmu benar. Masalah ini memang ada hubungannya dengan Netherworld. Sun Tzu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Bagaimana bisa? Yang Chen bingung. Sun Tzu berkata, karena makhluk hantu Netherworld muncul di alam rahasia agung, kami sangat prihatin dengan masalah Netherworld. Kelompok lain baru saja kembali dari alam rahasia agung, jadi wajar saja jika mereka merasakan hal yang sama. Karena itu, seseorang dari klan Tianpeng tiba. Klan Tianpeng, Yang Chen dan Chen Yangqi sama-sama bingung. Ya, setelah mengetahui aktivitas Netherworld di alam rahasia agung, klan Tianpeng khawatir Netherworld akan mengincar mereka lagi.
Jadi, mereka memeriksa segel yang menunjukkan Netherworld pernah menyerang klan mereka di masa lalu, dan setelah memeriksanya, mereka menemukan masalah, kata Sun Tzu. Klan Tianpeng pernah diserang oleh Netherworld, dan saat itu, bahkan para ahli tahap tanpa batas dari klan Tianpeng pun tumbang, menyebabkan kerusakan besar. Mereka langsung jatuh dari kekuatan super yang tak tertandingi menjadi lebih lemah daripada klan super lainnya, menderita pukulan berat. Jadi tidak sulit untuk memahami mengapa klan Tianpeng menjadi gelisah begitu mendengar tentang Netherworld, dan mereka ingin segera menyelidikinya. Yang Chen sekarang sedang berpikir keras. Apakah mereka menemukan sesuatu? Sun Tzu berkata, hasil penyelidikan ini, tidak ada masalah dengan segel aslinya, tetapi klan Tianpeng secara tidak sengaja menemukan lorong yang disusupi oleh Netherworld di persimpangan klan Tianpeng, manusia kita, dan selusin kelompok lain seperti klan Iblis Bumi. Apa, leluhur, apakah yang kau bicarakan adalah wilayah Sungai Yin? Chen Yangqi jelas tahu tentang itu. Ya, itu adalah daerah Sungai Yin, kata Sun Tzu. Sungai Yin. Tempat apa itu? Yang Chen tidak tahu. Sun Tzu menjelaskan sambil tertawa, Sungai Yin dulunya merupakan tempat dengan sumber daya yang sangat melimpah dan menjadi batas antara lebih dari selusin kelompok. Tentu saja, hal itu menyebabkan perang antar klan besar. Namun, perang ini berlangsung lama dan sangat sengit, sehingga setelah pertempuran, bukan saja tidak ada yang tercapai, tetapi tanah harta karun Sungai Yin pun hancur. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kini Sungai Yin benar-benar menjadi tanah tandus, hanya menyisakan sungai mati. Sisanya hanyalah binatang buas purba yang ganas, dan hampir tidak ada yang menginjakkan kaki di sana. Tempat ini telah menjadi batas antara lebih dari selusin kelompok, yang berdiri di sana, terkikis sepanjang tahun, tanpa perubahan apapun. Chen Yangqi menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, orang-orang Netherworld memilih untuk menyusup ke sana, sungguh licik. Ya, Netherworld menyusup ke semua alam dengan mengandalkan para pengikutnya dari semua alam. Di alam kami, sekte hantu ganas dan beberapa kultivator jahat lainnya selalu membantu Netherworld. Namun, untungnya klan Tianpeng berhati-hati, menyadari bahwa makhluk hantu dari alam rahasia agung akan menimbulkan kekacauan, dan segera mencari kemungkinan pergerakan lain dari orang-orang Netherworld. Pencarian itu terbukti membuahkan hasil. Sun Tzu mengerutkan kening. Chen Yangqi tak kuasa menahan rasa khawatir, leluhur, apa yang harus kita lakukan? Jika makhluk hantu Netherworld benar-benar menyerang, sebagai kelompok tetangga di dekat persimpangan, aku khawatir kita akan menderita. Jangan panik, jangkauan infiltrasi di Sungai Yin saat ini tidak besar dan untuk sementara terkendali. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah tidak ada yang tahu berapa banyak tempat yang telah disusupi Netherworld. Jika kita telah menemukan Sungai Yin, bagaimana jika masih ada tempat yang belum ditemukan? Jadi, semua kelompok mencari dengan cepat agar tidak menimbulkan masalah besar. Ini juga alasan saya pulang terlambat kali ini, kata Sun Tzu sambil menggelengkan kepala. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, jika benar-benar ada titik infiltrasi lain, itu akan buruk. Ya, tapi ada kabar baik, kata Sun Tzu lembut. Kabar baik, seru Yang Chen dan Chen Yangqi serempak. Ya, belum lama ini, pelindung Laut Ming Utara mengirim pesan bahwa orang-orang alam selatan bersedia bekerja sama dengan manusia, dan pihak mereka juga telah menemukan penyusupan ke alam Nether. Kekuatan keseluruhan orang-orang alam selatan lebih kuat daripada kita di alam roh. Jika mereka bersedia membantu kita, peluang kita untuk menghadapi alam Nether akan jauh lebih besar, kata Sun Tzu sambil tersenyum. Alam selatan, Yang Chen tenggelam dalam perenungan. Sun Tzu dan para ahli tahap tak terbatas itu mungkin tidak tahu banyak tentang orang-orang alam selatan dan tidak tahu bahwa sebagian besar orang alam selatan sebenarnya memandang rendah klan alam roh dari lubuk hati mereka. Apakah orang-orang di alam ini benar-benar akan membantu mereka dengan tulus? Yang Chen berpikir itu tidak mungkin. Namun, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya, jadi dia bertanya dalam hatinya, leluhur, menurutmu alam selatan atau alam Nether yang lebih kuat? Pasti Netherworld, Sun Tzu mendesah getir, kekuatan Netherworld sungguh mengerikan. Mereka hampir bisa menghancurkan satu kerajaan tanpa menggunakan kekuatan penuh mereka. Selama bertahun-tahun, Netherworld telah berhasil menginvasi dan menaklukkan lebih dari satu kerajaan. Mengerikan sekali. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tak menyangka alam selatan yang begitu makmur ternyata tak sebanding dengan alam Nether. Sun Tzu berkata tanpa daya, ya, tapi selama kita dijaga dengan baik, tidak mudah bagi Netherworld untuk menyerang. Faktanya, ada aturan surgawi yang sangat ketat di antara alam-alam, dan sangat sulit untuk menerobos dengan paksa. Bahkan lebih sulit lagi untuk menerobos dalam skala besar. Hanya alam roh dan alam selatan yang merupakan alam tetangga di era kuno. Oleh karena itu, dengan menggunakan saluran melalui Laut Ming Utara, perjalanan antar alam yang sederhana dapat dicapai. Selain itu, bahkan para ahli di tingkat tanpa batas di berbagai alam tidak dapat menyusup. Hanya Netherworld yang memiliki cara khusus dan terus mempelajari cara menyerang berbagai alam. Hal ini benar-benar membuat semua orang panik dan tak berdaya melawan Netherworld. Baiklah, karena kalian berdua sudah memahami situasinya, misi ke Sungai Yin dipercayakan kepada kalian berdua, kata Sun Tzu.
Sun Tzu, maksudmu? Chen Yangqi tidak mengerti. Yang Chen juga bingung. Sun Tzu tertawa tak berdaya, situasi ini di luar kendali kita. Hantu-hantu Netherworld di Sungai Yin telah dibersihkan. Namun, simpul spasial yang menghubungkan Sungai Yin ke Netherworld tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Terlebih lagi, setelah pengamatan, Netherworld terus mengirimkan lebih banyak hantu melalui simpul spasial tersebut. Jadi, berbagai klan berdiskusi dan memutuskan untuk mengirim para kultivator ke simpul spasial ini untuk melenyapkan hantu-hantu Netherworld yang menyusup ini. Hantu-hantu Netherworld ini harus kita hadapi. Chen Yangqi penasaran. Bukankah seharusnya para ahli tingkat Mahayana itu langsung melenyapkan mereka di tempat? Mengapa menyerahkannya pada mereka? Chen Yangqi tak kuasa menahan rasa bingung. Sun Tzu menjelaskan, di simpul spasial itu, hanya kultivator di bawah tingkat Mahayana yang bisa masuk. Para ahli di tingkat Mahayana tidak bisa melakukan apapun terhadap simpul spasial dari luar, dan jika mereka bertindak di dalam, hal itu dapat menyebabkan turbulensi spasial, yang mengakibatkan semua kultivator dan hantu terperangkap selamanya di alam masing-masing. Jadi, untuk melenyapkan hantu-hantu ini, kita hanya bisa menggunakan kultivator di bawah tingkat Mahayana. Tentu saja, kalian berdua tidak perlu khawatir. Hantu-hantu di dalam simpul spasial juga berada di bawah tingkat Mahayana. Itulah sebabnya kami mengatakan hal itu masih dalam kendali. Satu-satunya penyesalan adalah klan Tianpeng bisa menanganinya sendiri, tetapi karena licik, mereka tidak ingin kehilangan terlalu banyak tenaga dari klan mereka sendiri dan menyeret kelompok lain untuk bertindak. Setelah berdiskusi di antara pasukan manusia, setiap klan mengirimkan beberapa tokoh kuat. Pada titik ini, Sun Tzu berbicara dengan sedikit malu, Sekte Suan Dao kami telah mengirim kalian berdua sebagai elit kami. Berpikir tentang kelompok lain yang akan mengirimkan beberapa kultivator tahap nirvana, Sun Tzu merasa tidak senang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang pergi ke Sungai Yin sebagian besar adalah para kultivator periode nirvana. Sun Tzu telah berjuang keras untuk mengirim seorang kultivator periode nirvana, dan meskipun ada yang lain, mereka harus tetap tinggal sebagai wali permanen. Karena tidak berdaya, Sun Tzu memilih untuk membiarkan Yang Chen pergi dan melengkapi jumlahnya. Yang Chen melihat kesulitan Sun Tzu dan segera berkata, junior ini bersedia melewati api dan air demi Sekte Suan Dao. Sun Tzu, serahkan masalah ini padaku dan Yang Chen. Chen Yangqi menangkupkan tinjunya dengan sopan dan dengan tenang menyetujui. Sun Tzu tersenyum, baiklah, Chen Yangqi, aku percaya padamu untuk menangani ini dengan baik. Aku bisa tenang mengetahui Yang Chen akan pergi bersamamu. Yang Chen bertanya satu pertanyaan lagi, Sun Tzu, kapan kita harus berangkat ke Sungai Yin? Masalah ini memang cukup mendesak, tapi jangan khawatir, itu tidak akan memengaruhi pernikahanmu dengan Zhang Suelian. Saat itu, orang tua itu akan menemanimu ke sana secara pribadi. Sun Tzu, yang telah hidup bertahun-tahun, pasti mengerti kekhawatiran Yang Chen dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar jaminan Sun Tzu, Yang Chen tahu bahwa semuanya sudah beres, dan berterima kasih padanya, junior ini berterima kasih kepada Sun Tzu. Dengan pemahaman yang jelas tentang misi Sungai Yin, Yang Chen tidak dapat tidak mengingatnya. Oleh karena itu, selama ini, dia telah meneliti teknik tombak dewa kuno, berharap untuk meningkatkan kekuatannya sebelum pergi ke Sungai Yin. Lagi pula, begitu dia menguasai teknik tombak dewa kuno, dia berencana untuk menerobos ke tahap nirvana sekaligus. Dengan cara ini, butuh waktu 3 bulan baginya untuk berhasil mengolah teknik tombak dewa kuno dan secara alami memahami niat Dao Emas. Setelah berlatih teknik tombak dewa kuno, Yang Chen melanjutkan ke masalah pernikahan dengan Zhang Suelian. Masing-masing dari 12 negara bagian memiliki aturannya sendiri. Ketika pria dan wanita dari angkatan yang berbeda menikah, tidak perlu ada upacara atau perayaan besar, tetapi maharnya harus mencukupi. Yang Chen menyediakan mas kawin yang cukup besar, dan tidak ada halangan apapun saat ia datang untuk menikahi Zhang Suelian. Situ Zenan dan beberapa orang lainnya dari Sekte Taiyi tidak menimbulkan masalah apapun, sehingga Yang Chen dapat membawa Zhang Suelian pergi bersamanya dengan lancar. Saat Zhang Suelian dibawa keluar dari Sekte Taiyi oleh Yang Chen, itu berarti dia bukan lagi bagian dari Sekte Taiyi melainkan menjadi anggota Sekte Suan Dao. Pada saat itu, setiap orang memiliki pikiran dan perasaannya sendiri. Bagi Situ Zenan dan Ling Dongsheng, itu adalah kesepakatan yang menguntungkan. Meskipun mereka kehilangan Zhang Suelian, sang terpilih, mereka mendapatkan 50 tetes cairan jin yang sebagai gantinya, yang merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Akan tetapi, sang penghormatan surgawi abadi dan putranya Yuan Changsheng tidak tampak terlalu bahagia. Terutama Yuan Changsheng, yang pernah mengira Zhang Suelian akan menjadi tunangannya. Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Zhang Suelian sama sekali tidak menyukainya, dan ada jurang pemisah yang signifikan antara dia dan dia. Selain itu, ada Hua Wanru. Ketika Yang Chen pergi menjemput Zhang Suelian, dia pikir Hua Wanru akan datang. Tetapi dia tidak melihatnya sama sekali. Yang Chen merasa lega karenanya. Sepertinya Hua Wanru benar-benar sudah menyerah. Seandainya dia menepati janjinya dan pergi jauh, pasti akan lebih baik lagi.
Setidaknya, dia bisa berpura-pura tidak tahu apapun tentang hal itu. Dengan cara ini, Yang Chen membawa Zhang Suelian keluar dari Sekte Tai. Dengan Sun Tzu dan orang-orang Sekte Xuandao lainnya yang menemani mereka, mereka kembali ke Sekte Xuandao. Begitulah kisah Yang Chen dan Zhang Suelian menjadi terkenal di mana-mana. Yang satu adalah sang terpilih, dan yang lainnya adalah seorang jenius tak tertandingi di zaman ini. Persatuan mereka adalah kisah cinta tak tertandingi yang akan diwariskan turun-temurun. Sejak saat itu, orang-orang tahu bahwa Yang Chen dan Zhang Suelian telah menjadi suami istri, pasangan seumur hidup. Tidak diragukan lagi, yang paling bahagia adalah orang-orang Sekte Xuandao. Tak hanya mendapatkan figur yang luar biasa, mereka juga mendapatkan seorang terpilih. Sungguh sempurna dan menawarkan dua keuntungan sekaligus. Oleh karena itu, bahkan Sun Tzu sangat memperhatikan pernikahan Yang Chen dan Zhang Suelian. Dengan status tanpa alamnya, ia menunda perjalanan Yang Chen ke Sungai Yin selama sebulan penuh, sehingga memungkinkan pernikahan yang sempurna bagi Yang Chen dan Zhang Suelian. Hari pernikahannya harus megah dan indah. Sun Tzu secara khusus mengundang gerbang Qingyu dan sejumlah pasukan terdekat untuk menyelenggarakan pesta pernikahan megah dan mewah bagi ribuan tamu, yang dihadiri oleh banyak tokoh terhormat. Banyak orang lain datang tanpa diundang setelah mendengar bahwa itu adalah hari pernikahan Yang Chen, hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yang Chen. Bagaimanapun, status dan reputasi Yang Chen telah menyebar luas di 12 negara, dan bahkan para ahli tahap nirvana pun ingin berteman dengannya. Hari ini adalah malam pesta pora dan hari terindah bagi Yang Chen dan Zhang Suelian. Seluruh Sekte Xuandao, dari atas ke bawah, benar-benar merasakan atmosfer agung yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Yang Chen dan Zhang Suelian, setelah klimaks hari pernikahan mereka, kembali ke kamar pengantin mereka. Waktu berikutnya adalah untuk Yang Chen dan Zhang Suelian. Meskipun mereka sudah punya beberapa pengalaman, kini, di pernikahan mereka, keduanya masih merasa agak terkekang dan canggung. Yang Chen, sebagai laki-laki di antara pasangan itu, mengambil inisiatif untuk menarik Zhang Suelian ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat di depannya. Zhang Suelian tidak melawan. Lagi pula, saat ini, keduanya sudah diberi nama dan kebenaran sebagai suami istri. Pertama, mari kita bermesraan dulu, lalu bicara, kata Yang Chen sambil tersenyum. Zhang Suelian terdiam sejenak, tidak berbicara, namun mengangguk pelan. Dengan perintahnya, Yang Chen tersenyum. Setelah badai, keduanya berbaring telanjang dalam pelukan satu sama lain, saling menatap dalam-dalam. Yang Chen menatap Zhang Suelian, merasa sedikit bersalah dan menyesal, aku akan segera pergi ke Sungai Yin, dan Sun Tzu tidak bisa memberiku banyak waktu. Ya, aku tahu. Zhang Suelian, dengan wawasannya yang tajam, mengangguk pelan, setelah memperhitungkannya, aku ingin pergi bersamamu. Tidak perlu, tetaplah di Sekte Xuandao. Sungai Yin terlalu berbahaya, kata Yang Chen. Zhang Suelian tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk, kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Aku sudah memperhitungkan akan ada bahaya dalam perjalananmu ke Sungai Yin. Bahaya? Tidak mungkin. Bukankah kau sudah memperhitungkan bahwa selain bencana di alam rahasia agung, aku tidak punya bencana lain? Tanya Yang Chen. Bahaya yang kubicarakan berhubungan dengan dirimu sendiri, kata Zhang Suelian lembut. Apa maksudmu? Yang Chen menjadi semakin bingung. Zhang Suelian tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut. Yang Chen tak kuasa menahan senyum. Karena Zhang Suelian tak banyak bicara, ia tak bertanya lebih lanjut, hanya memeluknya erat, mau punya anak. Aku belum pernah memikirkannya. Alis Zhang Suelian berkerut, lalu dia berkata, biarkan aku menghitungnya dulu. Yang Chen tampak terkejut. Beginikah kehidupan sang terpilih? Memikirkan suatu masalah lalu memperhitungkannya. Jari-jari Zhang Suelian bergerak seperti daun bawang, penuh perhitungan. Alisnya mengendur, dan ia berkata, kita bisa mempertimbangkannya. Apa yang kamu hitung? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Suelian berbisik, ramalan itu menunjukkan bahwa jika kita punya anak, hubungan kita akan semakin kuat, dan hidup kita akan lebih memuaskan. Selain itu, aku akan menjalani hidup yang benar-benar baru. Dulu aku merasa hidup ini agak membosankan, tetapi jika punya anak bisa memberiku secuil kehidupan yang benar-benar baru, aku ingin sekali mengalaminya. Yang Chen memutuskan untuk tidak mencoba memahami proses berpikir sang terpilih. Cara berpikir Zhang Suelian benar-benar berbeda dengannya. Tetapi Yang Chen tahu satu hal, Zhang Suelian tidak benci punya anak. Kalau begitu, haruskah kita melakukannya lagi? Yang Chen bertanya dengan nakal, mari kita tingkatkan peluangnya. Malam tanpa tidur, waktu berlalu cepat, setengah bulan kemudian. Yang Chen dan Chen Yang Qi tiba di halaman Sun Tzu. Sun Tzu telah menunggu cukup lama dan berkata, karena kalian berdua sudah tiba, ayo kita pergi ke Sungai Yin bersama. Waktu sudah berjalan cukup lama. Jika kalian tidak muncul sekarang, bahkan jika pasukan lain bisa mengerti, aturan tidak akan mengizinkannya. Melanggar aturan bukanlah hal yang baik, dan mudah untuk membuat orang-orang membicarakannya. Yang Chen dan Chen Yang Qi keduanya mengangguk. Sun Tzu, aku sudah siap, dan aku minta maaf karena membuatmu dan ketua sekte Chen menunggu. Ayo berangkat, kata Yang Chen dengan hormat.
Baiklah, ayo pergi. Sun Tzu tak menyia-nyiakan kata-kata lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, ia membawa Yang Chen dan Chen Yangqi ke Sungai Yin dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Sekte Suandao sudah berada di perbatasan 12 negara, jadi tidak jauh dari Sungai Yin. Hanya butuh setengah bulan untuk sampai di sana. Ketika mereka tiba di Sungai Yin, Yang Chen dan Chen Yangqi tidak dapat menahan perasaan haru. Chen Yangqi, yang jelas pernah ke sini sebelumnya dan sempat berinteraksi, bisa memahaminya. Namun, Yang Chen tak kuasa menahan napas. Sungai Yin ini adalah tanah tandus tanpa energi spiritual atau tanaman eksotis yang tumbuh di sana. Bayangkan betapa dahsyatnya pertempuran yang telah mengubah tempat ini menjadi seperti ini. Setelah menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer, mereka hampir tidak melihat beberapa binatang buas tingkat rendah tanpa kecerdasan spiritual. Setelah puluhan ribu kilometer berikutnya, mereka akhirnya melihat sebuah sungai. Sungai ini sangat panjang, dan Yang Chen, dengan jiwa ilahinya, tidak dapat melihat ujungnya. Intinya, sungai ini benar-benar mati. Dari atas, tempat itu dipenuhi dengan atmosfer yang menyesakkan dan yin qi yang melimpah, membuatnya tampak seperti jalan menuju alam baka. Ini Sungai Yin. Dulu, pertempuran besar terjadi di depan sungai ini, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Banyak jiwa Yin hancur di sungai, dan kebenciannya begitu mendalam. Inilah juga alasan mengapa Netherworld memilih untuk menyerang sini. Sangat cocok bagi mereka untuk tinggal. Ketika kalian sampai di sini, tepat sebelum sungai, berbagai kelompok etnis ditempatkan di depan simpul-simpul spasial, kata Sun Tzu. Dengan pemahaman singkat dari Yang Chen dan Chen Yangqi, seperti yang dikatakan Sun Tzu, mereka telah memasuki Sungai Yin dan melihat berbagai kekuatan yang ditempatkan di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Sekilas, Yang Chen melihat barisan manusia yang ditempatkan di sini, begitu pula ras lain yang dikenalnya, seperti klan Tianpang, klan Iblis Bumi, dan klan Petir. Yang Chen, Sun Tzu, dan keduanya mendarat dan secara alami memasuki barisan manusia. Pada saat ini, ada beberapa ahli tingkat mulia di barisan manusia. Misalnya, Sekte Tai telah mengatur agar kenalan lama Yang Chen, Li Chongqiao, ditempatkan di sini. Sedangkan untuk kekuatan lain, mereka juga telah mengatur agar beberapa ahli tingkat yang mulia ditempatkan di sini. Ini juga tak terelakkan. Meskipun para ahli surgawi tidak bisa masuk, mereka tetap perlu datang ke sini untuk menjaga perdamaian. Saat Sun Tzu tiba bersama Yang Chen dan Chen Yangqi, perhatian banyak yang mulia manusia tertarik, dan mereka pun maju ke depan. Maaf atas keterlambatannya. Saya benar-benar minta maaf karena ada beberapa hal. Orang-orang Sekte Suandao kami datang agak terlambat. Meskipun Sun Tzu bersikap dominan, ia harus meminta maaf karena bersikap tidak masuk akal dalam hal ini. Faktanya, kekuatan tempur Yang Chen dan Chen Yangqi hampir tidak berpengaruh pada pertempuran. Pasukan lain juga tidak menganggapnya serius, dan kekuatan Sun Tzu begitu dahsyat sehingga mereka tidak berani ikut campur. Jangan khawatir, Saudara Sun, semuanya sama saja sekarang, kata Li Chongqiao, tangannya di belakang punggung, sambil tersenyum. Ketika melihat Li Chongqiao, hati Yang Chen mencelos. Ia merasa bahwa di Sungai Yin ini, mustahil baginya untuk tidak berkonflik dengan Li Chongqiao. Li Chongqiao ini tampak tersenyum, tetapi sebenarnya dia adalah harimau yang tersenyum. Jika dia tidak waspada, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Yang Chen menahan amarah yang berasal dari tombak Dewa Pembantai, dan di permukaan, masih tetap tenang dan kalem. Chen Yangqi dan Sun Tzu tidak tahu tentang perselisihan antara Yang Chen dan Li Chongqiao, dan Yang Chen juga tidak bisa memberitahu mereka. Saat ini, ia hanya bisa bersikap tenang. Meskipun Yang Chen tidak bisa melawan Li Chongqiao, ia tidak berpikir Li Chongqiao bisa melakukan apapun padanya di depan Sungai Yin. Lagi pula, Sun Tzu akan terus ditempatkan di sini. Sun Yao kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, semuanya, ayo kita ke simpul spasial dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi pertempuran di dalam simpul spasial? Aku bisa memimpin saudara Sun dan kedua sahabat muda itu, kata Hua Wentianzun dari gerbang Qingyu dengan tangan di belakang punggungnya. Sun Yao mengangguk dan mengikutinya dari dekat. Hua Wentianzun berkata, situasi saat ini tidak baik. Saudara Sun, Anda lihat banyak kultivator tahap nirvana telah kembali dengan luka-luka, dan sekarang situasinya seperti ini. Yang Chen dan Chen Yangqi keduanya melihat ini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun pada awalnya. Banyak kultivator tahap nirvana dan tahap pencerahan menderita banyak korban. Mereka yang beruntung bisa kembali dan meminta bantuan dan medical, sementara mereka yang kurang beruntung hanya bisa dipulangkan jenazahnya. Beberapa bahkan tidak tersisa sisa-sisanya. Tahap nirvana baik-baik saja, tetapi banyaknya korban di kalangan kultivator tahap pencerahan adalah yang paling sulit diperkirakan. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia telah mengalami kekejaman alam rahasia agung, ia masih merasa sedikit emosional saat itu. Perlu dicatat bahwa tahap pencerahan dan tahap nirvana sudah menjadi kekuatan tempur tertinggi di 12 negara. Di sini, bahkan mempertahankan diri pun menjadi masalah yang sulit. Mereka tidak bisa dikatakan kejam.
Apakah benar-benar begitu mengerikan bahwa kekuatan tempur Netherworld berada dalam satu simpul spasial? Sun Tzu mengerutkan alisnya. Saudara Sun, kekuatan tempur Netherworld bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh satu alam roh. Bahkan kekuatan yang meletus dari satu simpul spasial saja sudah cukup untuk membuat berbagai klan kita kewalahan. Namun, untungnya, lebih dari 10 klan kita bekerja sama, dan kerusakannya masih bisa ditoleransi. Sekarang, berbagai sekte telah kembali untuk memobilisasi bala bantuan, kata Hua Wentianzun, berhenti sejenak. Tetapi hal itu tetap membuat wajah Sun Yao tampak tidak begitu baik. Mereka harus kembali dan mengerahkan bala bantuan, tetapi dia hanya membawa 2 orang ke sini. Hanya 2 orang, kedengarannya agak menyedihkan. Sun Yao tidak tahan lagi dan terbatuk, tidak bisakah makhluk hantu di simpul spasial ini dimusnahkan? Mereka bisa dibasmi. Namun, jelas sekali bahwa Netherworld berselisih dengan kita. Mereka terus-menerus mengirim makhluk hantu ke sini, sejumlah besar makhluk hantu tahap nirvana dan tahap pencerahan. Kita harus menghargai kekuatan tempur kita, dan Netherworld sedang menghabisinya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, berbagai klan kita menderita banyak korban, kata Hua Wentianzun. Sun Yao mengerutkan kening, apa yang dipikirkan orang-orang Netherworld? Apakah mereka tidak ingin menyerahkan simpul spasial ini? Atau apakah mereka hanya memberikan dukungan yang sia-sia? Saudara Sun, apakah kau lupa? Selama Netherworld dapat mempertahankan simpul spasial ini cukup lama, mereka dapat memperkuat simpul spasial tersebut lebih jauh, sehingga memanggil makhluk hantu tingkat alam Mahayana untuk datang. Pada saat itu, akan sangat buruk. Hua Wentianzun berkata dengan senyum pahit. Sun Yao menepuk dahinya, bagaimana mungkin aku melupakan ini? Jika orang-orang Netherworld benar-benar mengirim makhluk hantu Mahayana ke simpul spasial, itu memang akan menjadi bencana. Ya, jadi untungnya kau datang, Saudara Sun. Awalnya kami berencana untuk membiarkan Situ Zennan dari Sekte Taiyi dan Ling Dongsheng, Saudara Ling, datang ke sini untuk memeriksanya, tetapi sekarang kau sudah di sini, semuanya sudah tepat. Ketika orang-orang kecil ini bertarung di simpul spasial, kami para tetua juga tidak bisa tinggal diam. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan simpul spasial. Sekalipun kita tidak bisa menghancurkannya, kita harus menggagalkan rencana bala bantuan Netherworld, agar mereka tidak bisa dengan mudah mengirim para ahli Mahayana Stage ke simpul spasial, lalu menyerang alam roh kita, kata Hua Wentianzun dengan sungguh-sungguh. Ya, masuk akal. Nanti, aku akan ikut denganmu untuk melihatnya. Sun Tzu setuju. Oh, kita sudah sampai. Hua Wentianzun melihat ke depan. Yang Chen dan Chen Yangqi juga berhenti. Kini, di depan tempat mereka berdiri, terdapat pusaran raksasa. Pusaran ini bersinar dengan cahaya biru yang sangat besar, dan aura spasial yang menakjubkan terasa darinya. Ini adalah pintu masuk ke simpul spasial. Awalnya hanya celah spasial, tetapi kami memperbaikinya dan memodifikasinya menggunakan Dao Inten, mengubahnya menjadi bentuk ini, sehingga memungkinkan akses masuk yang aman, kata Hua Wentianzun sambil tersenyum. Yang Chen Yangqi, masuklah, dan jangan mempermalukan Sekte Suandao kami. Tentu saja, kalian juga harus bertindak sesuai kemampuan kalian dan tidak gegabah saat menghadapi bahaya, Sun Tzu mengingatkan. Implikasi dari kata-katanya cukup jelas. Ia ingin mereka berdua berkontribusi tetapi tidak terburu-buru ke depan, dan mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, sudah cukup memalukan bagi 2 orang untuk pergi ke sana, mereka tidak peduli akan hal yang lebih memalukan lagi. Yang Chen dan Chen Yangqi agak malu, memahami maksud Sun Tzu. Oke, setelah kalian berdua masuk, pergilah ke perkemahan manusia sesegera mungkin. Kami manusia juga punya area khusus di dalam simpul spasial, kalian seharusnya bisa melihatnya dengan sangat cepat setelah masuk. Hua Wentianzun, yang jelas-jelas orang baik, berkata sambil tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, Yang Chen dan Chen Yangqi membungkuk lalu masuk. Memasuki pintu masuk yang telah diperbaiki ini memang lancar, dan hanya terasa seolah-olah pandangan mereka berkedip sebelum mereka muncul di sebuah benua yang mirip dengan Sungai Yin. Benua itu kosong, tidak ada apapun di dalamnya dan sepenuhnya terbuat dari ruang hampa. Yang Chen dan Chen Yangqi tidak terkejut. Lagi pula, itu adalah simpul spasial, jadi wajar saja kalau seperti ini. Sebagai senior, Chen Yangqi tetap menjaga Yang Chen dengan baik, berjalan di depan untuk memastikan jika ada bahaya, dia bisa menanganinya terlebih dahulu guna menghindari kerugian bagi Yang Chen. Tindakan seperti itu membuat Yang Chen merasa hangat di dalam hatinya. Tindakan Chen Yangqi menunjukkan integritasnya. Seperti yang dikatakan Hua Wentianzun, tidak lama setelah mereka masuk, mereka melihat berbagai kam dari berbagai pasukan yang ditempatkan tidak jauh dari sana. Dan kelompok manusia ada di antara mereka. Ketemu, sudah sampai. Yang Chen, ikut aku, Chen Yangqi tersenyum, menemukan lokasinya, dan segera membawa Yang Chen bersamanya. Keduanya segera tiba, dan segera melihat manusia yang ditempatkan di sana. Manusia-manusia ini juga memperhatikan Yang Chen dan Chen Yangqi. Siapa kalian berdua? Tanya salah satu manusia dengan marah, menatap wajah Yang Chen dan Chen Yangqi yang tak dikenal dengan ekspresi dingin.
Orang ini juga berada di tahap nirvana, dan dari pakaiannya, dia berasal dari Sekte Sangxian, salah satu dari 12 kekuatan besar. Chen Yangqi dengan cepat berkata, kami adalah bantuan yang dikirim oleh Sekte Suandao ke simpul spasial ini kali ini. Sekte Suandao, aku ingat sekarang, ahli tahap nirvana di sebelah kultivator Sekte Sangxian mencibir, semua kekuatan 12 negara berjuang mati-matian di sini, tetapi hanya Sekte Suandao-mu yang tidak datang. Sekarang kau di sini, kau hanya mengirim 2 orang. Untuk apa kau di sini? Untuk mendengar ejekan itu, ekspresi Yang Chen dan Chen Yangqi tentu saja menjadi gelap. Namun, Yang Chen dapat memahami apa yang tengah terjadi, karena orang yang mengejeknya tidak lain adalah anjing langit tertinggi, yang pernah berkonflik dengannya di Pulau Bintang Luo. Anjing langit tertinggi konon merupakan orang terkuat di bawah ahli langit di Pulau Bintang Luo dan merupakan sosok yang menonjol di antara para ahli tahap nirvana. Kemanapun ia pergi, ia dipuja oleh banyak orang. Dulu ketika Yang Chen berada di Pulau Bintang Luo, dia terus-menerus menekan putra anjing langit tertinggi, yang akhirnya menyebabkan dia harus menyaksikan tanpa daya saat putranya dikeluarkan dari sekte, memendam kebencian yang mendalam terhadap Yang Chen. Kemudian, setelah Yang Chen meninggalkan Pulau Bintang Luo, dia tidak terlalu memikirkan anjing langit tertinggi. Tanpa diduga, mereka bertemu lagi di sini, tempat musuh tampak berkumpul. Melihat situasinya, jelas bahwa anjing langit tertinggi masih menyimpan dendam terhadap Yang Chen. Baru saja mereka tiba, anjing langit tertinggi sudah mulai mengejek dan mengincar mereka. Chen Yangqi tidak tahu tentang semua ini, dan merasa tidak senang ketika mendengar kata-kata anjing langit tertinggi, kalian berdua pastilah anjing langit tertinggi Pulau Bintang Luo dan perunggu tertinggi Sekte Sangxian. Sekte Suandao kami memang mengirim beberapa orang ke sini, tetapi itu hanya untuk menunjukkan niat kami. Pergi ke medan perang dan menyumbangkan kekuatan kami sendiri, alih-alih mengandalkan kalian berdua untuk menyumbangkan segalanya. Jadi, jika kalian benar-benar tidak menyukainya, simpan saja pendapat kalian untuk diri sendiri. Bagaimanapun, Chen Yangqi adalah seorang ahli tahap nirvana yang telah hidup bertahun-tahun. Kata-katanya fasih, kuat, dan memiliki daya serang balik yang kuat. Sang tertinggi perunggu tidak terlalu mempermasalahkannya, karena ia tidak pernah berselisih dengan Yang Chen dan Chen Yangqi sebelumnya. Ia hanya khawatir dengan situasi medan perang dan merasa agak tidak senang melihat kedatangan Yang Chen dan Chen Yangqi. Namun, anjing langit tertinggi sangat bermusuhan terhadap Yang Chen dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Bicaramu enteng sekali. Begini caramu bicara dengan komandan garnisun sepertiku. Apa kau tidak menghormati aturan medan perang? Tanya anjing langit tertinggi dengan suara berat. Ekspresi Chen Yangqi menjadi gelap, komandan garnisun. Kalian berdua baru saja tiba di medan perang, dan kalian tidak tahu apa-apa. Mereka yang memasuki node spasial dan mencapai poin merit yang besar akan diberikan posisi sebagai cara untuk menyemangati semua praktisi tahap nirvana. Lagi pula, poin merit ini bersifat permanen. Kita tidak membutuhkan mereka yang takut mati dalam pertarungan melawan Netherworld. Anjing langit tertinggi selesai berbicara dan melirik mereka berdua dengan penuh arti, menyiratkan bahwa Yang Chen dan Chen Yangqi memang pengecut seperti itu. Ekspresi Chen Yangqi tidak senang, tetapi dia tidak berani melakukan serangan balik saat ini. Jika Sky Chanin Supreme memang merupakan komandan garnisun, dan mereka secara tidak sengaja melanggar beberapa aturan, itu akan sangat merugikan mereka. Anjing langit tertinggi berkata dengan dingin, ketika aku, anjing langit tertinggi, pertama kali memasuki node spasial, aku mengalahkan 32 hantu Netherworld di tahap pencerahan, melukai 3 jenderal hantu Netherworld tahap nirvana, dan membunuh 1. Atas pencapaian ini, aku secara pribadi dianugerahi posisi komandan garnisun oleh seorang ahli surgawi, dan aku bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini bersama saudara King Bronze. Bagaimana, apakah perintahku tidak cukup untuk kalian berdua? Sebagai orang yang mampu membungkuk dan meregang, Chen Yangqi tidak dapat berbuat atau berkata banyak saat ini, dan hanya dapat menahan amarahnya. Melihat mereka berdua terdiam, sang tertinggi perunggu menggelengkan kepala dan tidak terlalu mendesak, saudara anjing langit, meskipun mereka hanya 2, kita bisa melihat keberanian mereka karena mereka telah datang. Memang, jumlah praktisi tahap nirvana di Sekte Suandao terbatas, jadi biarkan mereka pergi ke garis depan dan mendapatkan beberapa poin merit. Hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Menurutku, medan perang barat sangat membutuhkan bala bantuan saat ini, jadi kirim saja mereka ke sana. Sky Chanin Supreme mengelus dagunya, membuat ekspresi Yang Chen menegang. Yang Chen tidak kesulitan menebak bahwa anjing langit tertinggi pasti akan memainkan beberapa trik dalam mengalokasikan posisi mereka. Seperti dugaannya, Sky Chanin Supreme bukanlah orang yang santai. Dia berkata, kedua orang ini, kudengar medan perang utara lebih membutuhkan ahli tahap nirvana, jadi biarkan Chen Yangqi pergi ke sana terlebih dahulu, dan kirim anak tahap pencerahan ini ke medan perang barat. Apa? Mendengar ini, Chen Yangqi langsung kesal. Bukankah Sky Chanin Supreme hanya mencoba memisahkan mereka dengan melakukan ini? Chen Yangqi jelas tidak setuju, dan langsung berkata, Sky Chanin Supreme, Yang Chen dan aku berasal dari sekte yang sama, dan kami datang ke sini bersama.
Wajar saja kalau kami ditugaskan di medan perang yang sama. Kenapa kau ingin memisahkan kami? Bisakah situasi medan perang diubah hanya karena kalian berasal dari sekte yang sama? Tentu saja, itu dialokasikan berdasarkan apa yang paling menguntungkan medan perang. Apa kau tidak yakin? Cibir Sky Chanin Supreme. Inilah efek yang diinginkannya. Pada saat ini, Yang Chen dapat melihat bahwa anjing langit tertinggi benar-benar memendam niat jahat. Memisahkannya dari Chen Yangqi sama saja dengan mengisolasinya sebagai praktisi alam pemahaman di node spasial. Sekte Suandao mereka sudah lemah, hanya mereka berdua yang datang. Sekarang dia sendirian melawan hantu Netherworld yang tak terhitung jumlahnya, jika itu praktisi tahap pencerahan lainnya, kemungkinan kematiannya akan 100%. Justru karena alasan inilah Chen Yangqi kini dipenuhi amarah. Sky Chanin Supreme, jika kau benar-benar ingin mengaturnya seperti ini, aku sungguh tidak setuju. Aku akan melapor ke Sun Tzu di rumah dan membiarkannya berpikir jernih. Sungguh, dia telah berjanji untuk menjaga Yang Chen, seorang jenius dari sekte Suandao mereka dan niscaya akan menjadi tokoh inti di tahap nirvana di masa depan. Memisahkannya dari Yang Chen, apakah itu berarti membiarkan Yang Chen menghadapi kematian? Pergi saja dan laporkan, kata anjing langit tertinggi, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Melihat anjing langit tertinggi begitu tak kenal takut, Yang Chen tahu bahwa sekalipun mereka pergi mencari Sun Tzu, mereka hanya akan berakhir dengan penolakan. Lagi pula, meminta bantuan Sun Tzu dalam segala hal akan merusak harga dirinya, bukan? Pada saat ini, sang tertinggi perunggu juga menyadari bahwa sang tertinggi anjing langit secara sengaja menargetkan Yang Chen dan Chen Yangqi. Lagi pula, meminta mereka berdua untuk berpisah memang terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Namun, ia tidak rela menyinggung anjing langit tertinggi hanya karena mereka berdua. Anjing langit tertinggi mencibir, Chen Yangqi, aku tahu kau tidak menerimanya, tapi ini rencanaku sebagai komandan garnisun. Kalau kau tidak yakin, kau bisa melawanku. Selama kau bisa menang, aku akan segera memberimu posisi ini. Mendengar ini, Chen Yangqi gemetar dan dipenuhi amarah. Yang Chen, melihat Chen Yangqi membelanya, sudah merasa puas, dan tidak akan membiarkan Chen Yangqi bertarung untuknya. Dia tahu bahwa Chen Yangqi kemungkinan besar bukan lawan bagi anjing langit tertinggi, jadi dia melangkah maju dan berkata, pemimpin sekte, tidak apa-apa kalau kita berpisah. Aku juga punya kemampuan untuk melindungi diri. Aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Chen Yangqi, dengan alis berkerut, melihat ada yang tidak beres, dan hanya bisa berkata, Yang Chen, sendirian di node spasial ini, maukah kau? Bukan apa-apa. Dulu aku pernah melakukan hal-hal berbahaya waktu muda, dan aku selamat dari semuanya, jawab Yang Chen sambil tersenyum. Anjing langit tertinggi memandang Yang Chen dan tertawa dingin dalam hatinya. Beraninya Yang Chen berpisah dari Chen Yangqi. Maka dia akan memiliki kesempatan besar. Dia telah lama ingin mendekati Yang Chen, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Pertama, Yang Chen telah mendapatkan perhatian akhir-akhir ini, dan kedua, tidak ada peluang sama sekali. Sekarang, Yang Chen benar-benar telah tiba di simpul spasial ini. Ini sangat menyenangkannya. Selain Yang Chen setuju untuk berpisah dengan Chen Yangqi, dia bahkan lebih bahagia. Perlu diketahui bahwa di dalam simpul spasial, kematian seorang kultivator tahap pencerahan adalah hal yang wajar. Tidak ada cara untuk menyelidikinya, dan sebagai seorang ahli tertinggi, bukankah mudah untuk membuat Yang Chen menghilang begitu saja? Dengan mengingat hal ini, Sky Chanin Supreme mencibir dingin. Karena Yang Chen sedang mencari kematian, tidak ada alasan baginya untuk tidak menurutinya. Chen Yangqi tampak khawatir, Yang Chen, kamu, pemimpin sekte, jangan khawatir. Yang Chen tersenyum tipis. Dia tidak bisa membiarkan masalahnya sendiri menjatuhkan Chen Yangqi. Bukan itu yang ingin dilihatnya. Lagi pula, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang akan menghalangi orang lain. Melihat Yang Chen tampak percaya diri, Chen Yangqi berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk tidak terlalu gigih. Baiklah, Yang Chen, berhati-hatilah dan waspada, dengarkan instruksi leluhur, dan jangan gegabah. Junior mengerti. Yang Chen tersenyum lembut. Chen Yangqi akhirnya mengangguk. Meskipun ingin mengatakan lebih banyak, ia tidak dapat menemukan kata yang tepat. Melihat percakapan mereka berdua telah berakhir, senyum dingin dan bingung tersungging di bibir Sky Chanin Supreme. Ia segera kembali ke ekspresi aslinya dan mengeluarkan 2 token. Ini token untuk kalian berdua sebagai peserta manusia. 1 untuk masing-masing dari kalian, bawa token ini, menuju ke arah yang berbeda, dan kalian akan segera melihat garis depan medan perang. Pembicaranya adalah Bronze Supreme, yang menyerahkan token masing-masing kepada Yang Chen dan Chen Yangqi. Ia kemudian berkata, Chen Yangqi, pergilah ke medan perang utara dan bergabunglah dengan pasukan ke-34. Di sana kekurangan kapten, jadi kau akan mengambil alih posisi itu untuk sementara. Sedangkan Yang Chen, pergilah ke medan perang barat dan bergabunglah dengan pasukan ke-21. Banyak anggota telah gugur di sana. Setibanya di sana, temukan pasukan ke-21.
Sambil membawa token ini, simpanlah surat formasimu dan berikan kepada pasukan yang akan kau ikuti, karena ini akan mengonfirmasi identitasmu dan memungkinkanmu untuk bergabung di medan perang. Perunggu tertinggi bertanggung jawab dalam aspek ini, memberikan surat formasi kepada Yang Chen dan Chen Yang Qi satu per satu. Setelah itu, Bronze Supreme tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Yang Chen dan Chen Yang Qi untuk pergi. Chen Yang Qi masih belum merasa tenang dan memberikan lebih banyak peringatan kepada Yang Chen sebelum akhirnya pergi dengan beberapa kekhawatiran yang masih tersisa. Yang Chen cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya, dia tidak terlalu khawatir dengan makhluk-makhluk hantu itu. Dia punya firasat bahwa anjing langit tertinggi mungkin akan membalas dendam padanya. Meski itu hanya firasat, Yang Chen tetap memiliki beberapa tindakan pencegahan dalam pikirannya. Anjing langit tertinggi ini mungkin berada di tahap kedua atau bahkan ketiga dari tahap nirvana, sebaiknya aku berhati-hati, gumam Yang Chen. Di matanya, tidak akan mudah bagi seorang kultivator tahap nirvana biasa untuk mengalahkannya. Namun, anjing langit tertinggi jelas bukan seorang kultivator tahap nirvana biasa. Kekuatan ahli tahap nirvana sangat bervariasi. Semakin kuat dia, semakin dalam pemahamannya tentang tahap nirvana. Tidak ada tahap awal, tengah, atau akhir dalam tahap nirvana, tetapi ada 5 tahap diferensiasi. Kelima tahapan tersebut adalah, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, puncak tahap nirvana, dan setengah langkah penguasa surgawi. Sebagian besar praktisi tahap nirvana berada di tahap pertama. Banyak praktisi tahap pencerahan baru akan berada di tahap pertama tahap nirvana seumur hidup mereka setelah mereka memasukinya. Apa sebenarnya tahap pertama? Mereka yang memiliki kurang dari 2000 prasasti niat dao semuanya adalah ahli tahap nirvana tingkat pertama. Semua orang yang dibunuh Yang Chen dalam beberapa tahun terakhir berada pada tahap pertama tahap nirvana. Hanya sedikit yang berada di tahap kedua. Para ahli nirvana tingkat kedua memiliki antara 2000 hingga 4000 prasasti niat dao. Grandmaster Daming hampir tidak bisa dianggap sebagai ahli nirvana tingkat kedua. Para ahli tahap nirvana tahap kedua sangatlah langka. Grandmaster Daming, misalnya, baru saja mencapai ambang nirvana tahap kedua dan dianggap sebagai salah satu dari 3 ahli nirvana di Pulau Bintang Luo. Hal ini menunjukkan betapa langkanya para ahli nirvana tahap kedua. Para ahli tahap nirvana tingkat ketiga memiliki antara 4000 hingga 5000 prasasti niat dao. Mereka bahkan lebih langka lagi. Begitu seseorang mencapai tahap ini, mereka pada dasarnya hanya akan berada di posisi kedua setelah Celestial Expert dalam hal posisi di dalam sekte. Misalnya, Sky Chanin Supreme. Yang Chen memperkirakan bahwa kekuatan anjing langit tertinggi telah mencapai ambang nirvana tingkat ketiga. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengerahkan kekuatan sebesar itu di Pulau Bintang Luo, yang hanya kalah dari anak bintang surgawi. Di atas tahap ketiga adalah puncak tahap nirvana. Selama jumlah prasasti dao inten lebih dari 5000, itu akan dianggap puncak, dan tidak akan ada batas atas. Ada yang jumlahnya sedikit di atas 5000, ada yang 5500, dan ada yang mungkin 6000. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa begitu terdapat lebih dari 5000 prasasti niat dao, akan semakin sulit untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Lebih tepatnya, semakin banyak prasasti niat dao yang Anda miliki, semakin sulit untuk ditingkatkan. Setelah mencapai lebih dari 4000, akan sulit untuk meningkatkannya lebih lanjut. Oleh karena itu, mereka yang dapat mencapai puncak tahap nirvana sangatlah langka dan akan menikmati perlakuan yang sama seperti ahli tahap Grandmaster dalam tahap pencerahan. Bahkan mungkin lebih langka daripada proporsi Grandmaster pada tahap pencerahan. Di atas panggung puncak terdapat panggung penguasa surgawi setengah langkah. Faktanya, posisi penguasa surgawi setengah langkah dan ahli puncak nirvana tidak jauh berbeda karena keduanya telah mencapai ambang tahap keagungan surgawi, dan mungkin tidak memiliki banyak prasasti niat dao. Namun, begitu mereka mencapai tahap keagungan surgawi, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan, membuat status penguasa surgawi setengah langkah setara atau bahkan lebih tinggi daripada ahli puncak tahap nirvana. Sekarang, sambil bergegas menuju medan perang barat, Yang Chen merenungkan semua hal ini secara mendalam. Dengan pemahamannya tentang niat dao hidup dan mati di masa mudanya, ia tidak kesulitan menghadapi para ahli tahap nirvana tingkat pertama. Namun, menghadapi para ahli tahap nirvana tingkat kedua, ia pasti tidak akan mampu mengalahkan mereka. Namun, setelah ia memahami dao inten ruang waktu, kemampuan bertarungnya meningkat satu tingkat, dan dengan tombak dewa pembantai, ia dapat dengan mudah melawan para ahli tahap nirvana tingkat kedua. Namun, sulit untuk mengatakan apakah ia mampu membunuh mereka. Sekarang, kekuatannya menjadi lebih kuat daripada di alam rahasia besar. Dia pasti bisa mengalahkan ahli tahap nirvana tingkat kedua, tetapi Yang Chen masih belum yakin apakah dia bisa dengan kuat mengalahkan ahli tahap nirvana tingkat ketiga. Kuncinya sekarang adalah bahwa Sky Chanin Supreme mungkin telah melangkah ke ambang tahap ketiga. Inilah yang membuat Yang Chen merasa paling terancam. Tidak masalah, karena aku di sini, tidak ada alasan untuk takut pada anjing langit tertinggi ini. Jika dia berani bergerak, aku akan berani melakukannya.
Yang Chen merendahkan suaranya dan terus bergerak maju. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.